Puji nama Tuhan, pagi hari kita datang ke rumah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau beribadah bersama-sama. Saya jemput Bapak Ibu sudah masuk berdiri. Saya akan membawa gembala untuk membawa kita ke dalam doa kita. Di Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa banyak hal-hal yang ingin mengambil sukacita kami, sehingga kami sudah tidak fokus lagi dalam penyembahan, pujian, dan firman Tuhan. Ampuni kami akan sungguh-sungguh datang padamu. Terima kasih atas alat-alat yang ada, proyektor, sound system, multimedia. Tuhan berkati. Walaupun hanya alat pendukung, kami mau semua berjalan dengan normal. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan Yesus. Tapi mohon Tuhan, terimalah pengampunan dosa kami. Terimalah ya Tuhan Yesus. Kami ingin bertobat di hadapan-Mu. Haleluya. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Olah kita mau sujud di altar Tuhan. Seorang pun mengerti.
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, Di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di pagi hari ini. Amin. Kita mau tos kanan kiri. Kita mau beri senyum yang terbaik sendiri di dalam Tuhan. Bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Angkatlah suara. Yesus
Sepenuh jiwaku
di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolong hidup kita. Di saat kita jatuh, di saat kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Kita buka hati kita buat Tuhan, jangan keraskan hati kita. Terima lawatan Tuhan, terima berkat Tuhan, dengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai
Teduh tenangkan hati kami Tuhan, berkuasa atas bibir lidah kami untuk memperkatakan hal yang baik, hal yang benar. Kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi mengambil alih seluruh kehidupan kami, agar kami boleh mendengarkan, membaca, menyimak firman Tuhan, dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan dan memperdengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji-pemusik yang sudah memimpin kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kita boleh mendengarkan, belajar sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu siap mendengarkannya? Sudah siap? Ya, puji nama Tuhan. Apakah bisa tampil di layar? Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada minggu kedua ini adalah buah roh dan kedewasaan rohani. Buah roh dan kedewasaan rohani. Kalau kita mendengarkan judul ini, pasti kita nanti pasti ada buah roh, ya. Itu pasti sudah terbesit dalam pikiran kita. Baik, kita baca firman Tuhan di dalam Galatia, kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah? Oke, kita siapkan hati kita, pikiran kita membaca dengan saksama dan kemudian kita menyimaknya dengan baik. Dengan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Saya bacakan ayat 16. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih membaca ayat yang ke-17. Demikian selanjutnya bergantian sampai di ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang melakukan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kemudian pemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu dengan kata kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa berkata dia tidak akan bagian pada tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembut, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sama-sama 2, 3, ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanggungnya sebenarnya ayat 26-nya ada. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Itu ayat yang berguna. Tanggung dia sendirian di situ terindah. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah pesan atau surat dari Paulus. Ya, di dalam pesan yang disampaikan ini, Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh. Sekali lagi, kehidupan orang percaya adalah medan. Ya, dulu saya kalau dibilang kamu orang mana, orang Medan, saya nggak tahu artinya Medan itu sesungguhnya. Medan itu adalah pusat. Ya, jadi di pusat ini terjadi konflik. Konflik apa yang terjadi? Yaitu konflik antara daging dan roh. Konflik antara daging dengan roh, secara kasat mata kita sudah bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bisa melihat bahwa ada konflik loh, ada pertempuran loh di dalam kehidupan kita ini. Karena kehidupan kita terdiri dari daging dan roh. Ibaratkan seperti daging kita ini, kemudian ada tulang menyatu. Kalau tulangnya nggak ada, dagingnya nggak bisa bergerak. Jadi sama-sama harus bergerak. Tapi kemenyatuan kedua ini ada konflik. Konflik ini tidak bisa disembunyikan Bapak dan Ibu. Dari kehidupan keseharian kita nyata bisa kita lihat. Oh, secara dia itu hidup dalam roh. Oh, dia itu sudah hidup dalam roh. Ya, contoh di dalam kehidupan keseharian. Karena di sini dikatakan oleh Rasul Paulus yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Apa itu gaya hidup sehari-hari, Bapak dan Ibu? Suka berkata kotor, suka berkata kasar, sombong, ya kan? Itu secara umumnya saja. Karena kita juga tidak akan bisa menentukan seseorang itu sombong apa tidak, karena memang bawaannya seperti itu kan. Tapi kita menilai dia sombong, berarti belum bisa kita tentukan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya lebih dominan adalah kedagingannya. Tetapi yang begitu nyata bisa kita lihat, ini kita masih perantaranya ya, masih permulaan pembukaannya, belum ke dalamnya. Yang bisa kita lihat apa Bapak dan Ibu? Dari laki-laki merokok. Kalau kita lihat dia merokok, berarti dia masih menuruti kedagingannya. Itu secara simpel aja. Jadi kalau kita lihat anak muda, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, tante-tante merokok, berarti masih hidup menurut kedagingannya. Sebab apa dikatakan dalam firman Tuhan? Tubuhmu adalah bait Allah, tidak bisa kau rusak, tidak bisa kau kotori. Itu secara keseharian. Jadi kalau sederhananya kita lihat, apalagi nih yang cewek-cewek nih yang belum menikah nih, kalau merokok, calonmu atau pacarmu, hati-hati, berarti belum hidup menurut roh, tapi masih kedagingannya yang dominan. Terus bagaimana? Saya harus putus terus? Enggak putus, enggak menjauh, enggak. Tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu hidup di dalam roh. Ya. Nah, kemudian kalau untuk wanita apa Bapak dan Ibu?
Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ya, perempuan berhias dengan sopan, sederhana. Terus bagaimana dengan yang menor, yang wow itu bagaimana? Kan ikut kekinian dong Pak Benget, gitu ya. Kuno banget sih pikirannya pengennya ini. Masa gak boleh berdandan, gak boleh cantik? Boleh gak? Boleh. Ribka juga berdandan, Esther juga berdandan di dalam Alkitab. Tetapi sopan, sederhana. Ya, kecantikan itu dilihat dari mana? Dari batinnya, inner beauty-nya. Ngapain cantik-cantik dipoles segala macam ininya, tapi sebenarnya ada jerawat ditutupi, dia cantik, gitu ya. Jadi itu yang dominan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, Bapak dan Ibu. Bukan berarti aku kemana-mana harus gak usah pakai lipstik dong. Bukan, berhikmat kita. Saya sangat bangga melihat seorang wanita bila penampilannya itu sederhana. Ya, sederhana. Jadi kemana-mana terlihat inner beauty-nya itu kelihatan. Gak harus berdandan pakai berlian, pakai perhiasan ini, rambutnya dikosonoin kesini, di sini. Gak usah. Dari inner beauty, dari penampilanmu bisa terlihat bahwa kamu hidup di dalam daging apa roh bisa terlihat. Itu kehidupan sehari-hari. Kayaknya udah panas ya, belum apa-apa ya. Nah, jadi secara keseharian gaya hidup sehari-hari kita sudah bisa melihat, oh Pak Husein itu belum hidup dalam roh. Itu kan contohnya Pak Husein. Karena apa? Oh, masih suka-suka pegang handphone saat ibadah. Gitu. Masih suka ngeliat-liat WA, chat-chat. Kan saya pegang Alkitab, Pak Benget. Tapi hati-hati, setelah pegang Alkitab ngerempet, ketik ada WA. Halo, kamu lagi di mana? Oh, aku lagi di sini. Nyambung lah, ngalur ngidul kemana. Berarti dalam kehidupannya masih perlu dipertanyakan, apakah hidup di dalam roh atau kedagingan. Itu ya. Oke. Dikatakan, mengapa di dalam slide selanjutnya, ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan tadi, mengapa daging dan roh itu berkonflik? Mengapa ada masalah? Karena keduanya memiliki sumber dan sifat dan tujuan yang sangat bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi kalau suami istri sudah katakan menyatu, terus kemudian yang awalnya bertolak belakang, kalau tidur saya nggak mau ada lampu. Mati, datang istri. Saya kalau tidur harus ada lampu, bertolak belakang. Jadi konflik walaupun sudah suami istri. Mengapa ada konflik? Karena memiliki sumber sifat yang berbeda. Suami keras kepala, ya kan? Istri lemah lembut. Nah, ini jadi bertolak belakang. Daging. Mengapa daging itu berkonflik dengan roh? Karena daging berpusat pada pemuasan hawa nafsu dan duniawi, ego manusia, dan mencari kesenangan sesaat dan memprioritaskan dirinya sendiri. Roh berorientasi pada kebenaran spiritual dan kehendak Tuhan. Roh bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan hidup damai sejahtera. Ya kan? Jadi bertolak belakang.
antara roh dan daging ini membuat manusia sering mengalami pergumulan batin setiap hari. Bergumul. Apakah di dalam diri Bapak Ibu ada pergumulan kalau ada melakukan sesuatu masalah? Ada enggak? Ada tidak? Misalnya kita nih pagi-pagi, kita sudah berdoa, Tuhan, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya, anak-anak saya, seluruh keluarga saya dalam tangan kasih Tuhan. Aturlah hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu. Sudah tuh, udah berdoa begitu tuh. Tahu-taunya anak berangkat sekolah, ini contoh simpel. Aduh, gimana ya anakku ya sampai gak ke sekolah ya? Itu berkonflik. Karena kedagingan kita ini masih terlalu menonjol. Beli motor baru, digebok tuh ban, belakang gebok, depan gebok, beli kunci yang kalau disenggol orang sehingga kalau lagi ibadah, aduh motorku nggak bisa. Betul tidak kita menyerahkan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan? Betul bahwa Tuhan memelihara hidup kita nggak dalam keseharian kita? Ya kita harus waspada dong. Iya betul, harus waspada. Tetapi kalau kita sudah melakukan kewaspadaan kita terhadap apa yang kita miliki kepada anak-anak kita, terus kita memikirkan terus, konflik akhirnya antara rohmu dengan dagingmu, sehingga mana yang menang? Dagingnya yang menang, kedagingannya yang menang. Keluarlah dia dari gedung gereja, dilihatlah, masih ada. Jadi ibadah hanya formalitas aja. Bapak dan Ibu ada nggak tadi mikirin anaknya di rumah? Udah makan apa belum? Atau kompor sudah dimatiin apa belum? Kan kadang itu yang membuat kita berkonflik. Roh kita ini berkonflik dengan kedagingan kita. Anak saya bagaimana nanti? Lulus enggak? Masuk perguruan tinggi negeri enggak? Sanggup gak saya menyekolahkan, memuliakan anak saya? Padahal dengan nyata-nyata firman Tuhan, gak usah kau pikirkan semua kehidupanmu, serahkan sama Tuhan. Tugasmu apa? Percaya kepada Tuhan itu. Tapi berkonflik kan akhirnya antara roh kita, ya. Jadi pertentangan antara roh dengan kedagingan kita itu terjadi di dalam kehidupan keseharian kita dan menjadi pergumulan kehidupan kita. Kadang kita udah gak usah pikirin. Enggak. Saya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya dalam hati saya begitu. Apakah Bapak Ibu gak tahu saya? Ya, tenang aja. Enggak, datang ibu juga. Anakmu mau gitu. Kenapa ini saya ceritakan Bapak dan Ibu? Dulu waktu anak saya, anak kami misalkan keluar malam, aduh udah jam 12, udah jam 12, udah jam 1 belum pulang-pulang. Aduh gimana nih? Sekarang Pak, berdoa saja, tenang saja, bahwa dia akan dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang saya pribadi aminkan. Tuhan akan tegur dia, Roh Kudus akan mengingatkan dia untuk dia pulang. Cuma kita mengingatkan dari mana, jam berapa pulangnya, kita ingat itu saja. Namun kalau dibilang, aduh ini begini, enggak. Sekarang saya akan hidup sehat Tuhan. Usia saya nanti sudah 50 tahun, saya akan hidup sehat. Dan saya akan hidup berdampingan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang lebih tahu. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bila sekarang ini mau anaknya kuliah, mau sekolah selanjutnya, percaya sama Tuhan. Asalkan hidupmu benar di dalam Tuhan, pasti kamu akan memperoleh apa yang Tuhan inginkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tak terbayangkan oleh pikiran kita setiap perkara yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti anak Yoel, saya pergi ke guru BK-nya. Bu, bagaimana nanti dokumennya? Tenang aja Pak, sudah dapat eligible ya.
nanti kebutuhannya. Terbayangkan nggak? Wah, Nathan Surabaya, terbayangkan nggak dia bisa kuliah begitu? Yang tiap 2 bulan sampai 3 bulan, 2 sampai 3 minggu, Pak transfer. Ada nggak? Ada. Tuhan Maha Kaya Bapak. Jadi intinya, bila roh kita sudah kita serahkan di dalam Tuhan, kedagingannya lama-lama ayo kita kikis. Jangan khawatir akan hidupmu. Burung di udara seperti lagu tadi, Tuhan pelihara. Ya, jadi jangan terjadi pertentangan yang terlalu mendalam, konflik yang terlalu mendalam antara rohmu dengan kedaginganmu. Ya. Penekanan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 tadi. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya apa? Membiarkan Roh Kudus memimpin pikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari kita. Duduk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Duduk menyerahkan hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Maka secara otomatis Tuhan akan memampukan kita untuk mematikan sifat egois atau kedagingan kita. Itu artinya di dalam ayat yang ke-16. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini hati-hati. Artinya adalah ada 2 kekuatan yang saling bertolak belakang di dalam diri seseorang, di dalam diri orang percaya. Daging sifatnya manusia lama dan egois atau bersifat duniawi, dan roh memimpin kita di dalam Roh Kudus. Akibatnya apa? Tadi sudah saya ceritakan, kita sering kali gagal melakukan apa yang benar. Gagal kita melakukan hal yang benar karena kedagingan kita lebih menonjol. Kemudian di ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kok ada hukum Taurat kok bertentangan? Nah, kita pelajari. Orang percaya tidak lagi berada di bawah penghambaan atau aturan agama atau hukum Taurat. Sebaliknya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan seseorang secara sukarela melakukan kehendak Allah dari dalam hati, digerakkan oleh kasih, bukan karena takut akan hukuman atau hukum daripada ahli-ahli Taurat. Dulu percaya sama siapa? Sama apa? Ahli-ahli Taurat, hukum Taurat. Mereka lebih takut. Ya, jadi kita juga jangan seperti mereka. Misalkan kita jemaat Tuhan nih, aku nggak ke gereja hari ini. Oh iya, nanti saya ketemu sama ibu gembala. Aku nggak pelayanan hari ini. Nanti aku ketemu sama gembala. Jadi lebih takut kepada gembalanya, kepada Pak Ibu gembalanya daripada kepada Tuhan. Berarti kita masih bergantung kepada hukum Taurat. Orang Farisi juga seperti itu. Mereka ini ya melakukan hal-hal yang baik, hanya dituntut oleh hukum Taurat melakukan ini, takut dihukum. Jadi mengesampingkan yang namanya firman Tuhan. Hal yang benar dikesampingkan, yang penting saya nurutin. Saya ke gereja biar saya dipuji. Saya harus pelayanan, nanti biar saya disenangi sama banyak orang. Saya mau rajin ke gereja. Kita dapat membedakan mana yang harus kita takuti. Kata takut kayaknya ngeri ya. Mana yang kita harus lakukan, mana yang harus tidak kita lakukan. Dia mah
maaf itu nanti yang membawa firman adalah si Pak A. Gak mau saya ngantuk. Nanti kalau dia bawa firman enak. Kita pasti pernah seperti itu. Berarti di dalam hal ini kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak roh. Itu ada di slide keempat. Silakan dibuka. Antara daging dengan roh tadi dikatakan berkonflik. Tetapi orang percaya tidak bebas dari konflik ini. Ini orang percaya. Mau jabatannya pendeta, mau evangelis, pasti ada konflik dalam kehidupannya, betul? Betul. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Sedekat apapun diri kita kepada Tuhan, mau sesuci apapun kita, pasti kita memiliki yang namanya konflik. Daging kita bertentangan dengan roh kita, dengan kedagingan kita. Terus bagaimana cara mengatasi keinginan daging itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, memiliki pikiran yang diperbaharui setiap hari. Fokuskan pikiran pada hal-hal rohani melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Pak Anto, saya mau bertanya, nanti Bapak mau rekap nggak siapa yang rajin kirim gema? Sudah terekam. Bisa kan kelihatan Pak? Saya masuk gak Pak di dalamnya? Jujur Pak. Saya rajin gak Pak? Kalau Bapak udah merekap nih, saya tantang. Saya rajin gak Pak? Lah, gak bisa juga Bapak. Mungkin rekapannya belum terlalu ini. Katakan di sini bahwa kita harus diperbaharui, fokuskan pikiran pada hal-hal rohani melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Bener gak? Halo Jemaat GDI Karawat Cibaru, mengisi atau mengirim firman Tuhan gak? Bolong-bolong. Yang rajin saya intip-intip ini ya, Karolin, itu Kak Karolin. Jam 4 udah kirim. Saya ini kenapa duluan? Terus keras gitu. Saya intip-intip nih ya, yang lainnya nggak tahu saya, karena saya upayakan waktu saya untuk. Karena di sini dikatakan bagaimana cara mengatasi keinginan daging, ya itu. Jadi bukannya cece. Tapi kalau saya kan langsung copy paste, Pak Dengan dari Google, dari itu langsung saya bikin aja, seperti saya bikin. Ada nggak seperti itu? Nggak ada lah, saya yakin. Kemudian bagaimana cara mengatasi keinginan daging? Yaitu kenakan perlengkapan senjata Allah. Peperangan rohani yang membutuhkan perlengkapan rohani lengkap seperti yang tertulis di dalam Efesus 6. Yaitu kuat dalam Tuhan, kuat dalam kuasa Tuhan, dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ada 6 perlengkapan senjata Allah yang akan kita pelajari. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Pernah nggak Bapak dan Ibu mendengarkan kata-kata ini? Ikat pinggang kebenaran. Tahu nggak maknanya? Maknanya adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jujur dan berintegritas. Jadi kalau kita pernah mendengarkan berikat pinggangkan kebenaran, artinya bahwa hidup kita ini dalam kebenaran di dalam firman Tuhan,
kemudian kita jujur dan berintegritas. Mengapa sampai kata-kata ini muncul di dalam Alkitab? Dicontohkan seperti para panglima Romawi yang selalu berikat pinggangkan yang kuat, yang harus kuat di dalam Tuhan, jujur dan berintegritas. Kemudian yang kedua, berbaju ziarahkan keadilan. Pernah juga kan? Ada kan? Baju zirah keadilan. Apa artinya? Pelindung hati. Baju zirah melindungi bagian tubuh paling vital. Perlindungan terhadap hati, emosi, dan nurani dari tipu daya iblis. Baju zirah keadilan artinya adalah hidup benar, bertindak jujur dan benar sesuai firman Tuhan, bahkan dalam sesulit apapun hidupmu. Kan banyak tuh, kamu kenapa merampok? Diintegrasi, polisi mengintegrasi, ditanyain, ya simpelnya ditanyain, boleh kan? Ngomong istilah-istilah jadi belepotan mulutnya. Jadi ditanya ini, Pak Husein, mengapa Anda merampok? Datang Pak Husein, saya istri saya lagi hamil tua Pak, biar ada nanti biaya itu persalinan. Ya kan? Pak Anto, kenapa menjamret? Baru saya lapar Pak, saya lapar, jadi menjamret. Di sini dikatakan baju zirah, katanya, ya, baju zirah bertindak jujur dan benar sesuai dengan firman Tuhan, bahkan dalam sesulit apapun kehidupan kita. Jangan sampai mencuri, jangan sampai mendukakan Tuhan. Saya nggak punya duit, lihat di meja, ambil, hilang. Seperti yang akhir-akhir lagi viral kan, yang membunuh itu loh, yang di Pekanbaru. Kesempatan pertama udah lolos tuh, dalam sulit mereka. Kesempatan kedua lebih berbahaya. Sesulit apapun kehidupan kita di dunia ini, Bapak dan Ibu, berbagi zirah. Percaya, akan ada kesempatan. Jadi saya teringat Bapak dan Ibu, dulu waktu masa kecil, saya sering diajak berkunjung ke rumah saudara. Jadi rumah saudara ini dulu memang udah orang berada lah gitu ya. Telepon yang dulu, telepon itu yang harus yang ini udah ada. Saya kadang, itu ngapain kok dia ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu. Dulu saking saya memang gak ngerti gitu ya, masih SD. Terus sering meletakkan duit itu, uang itu di atas meja, kemudian di atas kulkas. Sering saya gitu, duitnya banyak sih. Kayaknya emang gak dipakai apa gitu kan dalam hati saya. Tapi saya untungnya gak ngambil. Nanti setelah pulang, itu duit ini dikasih ke saya. Nih jajanku gitu. Oh itu disiapkan untuk saya. Kalau saya ambil, dia mau ngasih kemana duitnya? Gak ada. Dikasih ke saya. Itu tulang saya dulu yang ada di Siantar. Nah jadi kalau saya pulang-pulang tuh di atas meja ada duit kan. Tapi kayaknya memang menguji saya kali ya. Sama seperti saya waktu baru-baru pertama kerja di sekolah yang lama. Pak Beget sini. Ya Bu, store dulu uang ini ke bank BCA. Dikasih saya 80 juta, 100 juta.
Bisa nggak saya bawa kabur? Bisa. Menguji. Ternyata itulah sesulit apapun kehidupan kita pada masa itu, jangan coba-coba. Kejujuran itu mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, jadi baju tirai, ya, hidup benar. Bahkan dalam sesulit apapun kehidupanmu, hidup benar. Yang ketiga, kasut kerelaan. Kasut kerelaan Injil, kesiapan dan kerelaan hati seseorang untuk melangkah serta membagikan kabar baik atau Injil tentang keselamatan dan damai sejahtera Kristus kepada sesama. Berarti saya harus menginjili dong. Berarti saya harus ada di mimbar dong. Tidak. Tadi sudah saya katakan, dari cara bicaramu, dari gaya hidupmu, dari cara berpakaianmu, dari cara berdandanmu, dari cara bersolekmu pun sudah tahu bahwa hidupmu di dalam roh atau di dalam kedagingan. Ya. Kalau kita dimanapun berada, kemanapun kita pergi, kita sudah hidup di dalam roh, pasti orang melihat, wow, pasti dia Kristen, ya kan? Wow. Jadi gak harus, memang ini tugas kita sebagai orang percaya ya. Tapi tunjukkan dulu dari diri kita. Ngapain kita mau menginjili orang lain? Di keluarga kita aja amburadul. Hubungan kita dengan suami istri saja amburadul. Ngapain kita mau menginjili keluar? Perbaiki dulu. Makanya di sini walaupun dikatakan kita menginjili, tapi kita hidup di dalam roh dulu. Bahwa kita sudah hidup di dalam roh, maka kita akan terpancar bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Orang lain sudah akan melihat. Kita ngomong juga didengar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sini poin yang ketiga, kasut kerelaan Injil. Berdamai sejahtera dengan sesama. Yang keempat, perisai iman. Apa itu perisai iman? Kepercayaan teguh kepada Tuhan sebagai perlindungan utama melawan tipu muslihat iblis. Itu perisai iman. Ya. Kita harus memiliki perisai iman. Yang kelima, ketopang keselamatan. Apa itu ketopang keselamatan? Perlindungan pikiran bagi orang percaya dari serangan iblis. Seperti apa? Keraguan, ketakutan, dan godaan. Saya kemarin Bapak Ibu ditelepon sama teman-teman saya dari sekolah yang lama. Aku kangen loh katanya kan. Terus saya bilang, iya saya juga kangen tahu gitu kan. Terus kapan dong mainlah ke sini katanya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Iya kok ibu kok tambah cantik sih kelihatannya. Saya gituin kan. Terus datanglah, bapak juga tambah begini gitu ceritanya. Sampai ngobrol begitulah kan. Setelah selesai, bapak dan ibu singkat ceritanya, setelah selesai ngobrol di telepon ini, datanglah teman saya bilang, Pak Bengen saya ingatkan ya, udah tua dia memang. Kalau ngomong sama cewek ini, jangan puji-puji, jangan bilang cantik banget sih. Ntar dikirain kamu jatuh hati sama dia. Kata gitu sama saya. Memang iya Bu? Iya. Hati wanita ini peka. Katanya peka. Jadi kalau dibilang cantik banget, dikiranya nanti kamu kesem-sem sama dia. Ya nggak mungkin lah Bu, udah punya anak, udah punya istri, gitu kan? Iya itu mengingatkan. Saya walaupun udah tua, Pak, kalau ada ngomong begitu,
saya berbunga-bunga. Sama si ibu ini, padahal dia 2 tahun lagi mau pensiun kan. Terus hati saya berbunga-bunga. Apalagi bapak ngomong begitu, hati-hati, jangan ngomong kayak gitu. Nanti didengar istri bapak lagi, oh istri saya mah udah cuek itu mah nggak kepikiran lagi kayak gitu. Jadi dibilang seperti itu. Emang benar para wanita, ibu benar gak? Benar. Berarti bapak-bapak, suami-suami disanjung sekali istrinya, cantik banget gitu ya. Tapi janganlah diromantisin lah, ya kan? Enggak romantis. Ada maunya kali, gitu kali ya istrinya nggak semua gitu. Itu ngomongnya seperti itu. Jadi jangan ngomong gitu. Saya aja dengernya aja jadi kesengsem saya kan. Ibu ini kok sensitif sekali dan saya ya. Jadi melawan tipu daya iblis dan kemudian melawan goda. Jangan tergoda. Walaupun Mbak Indah nanti lipstiknya harganya 1 juta, jangan tergoda Pak Andre. Walaupun nanti pakai baju semenor apapun, jangan tergoda Pak Andre. Ya Pak Andre? Ya. Kalau Pak Anto mah, ya silakan aja orang istrinya. Makanya kalau istri saya, bajumu ngapain sih sependek-pendek itu? Lipstiknya menornya minta ampun. Anak udah 3. Gak usah rambutnya kayak gitu lah, gak cocok. Saya gitu, jadi sering saya koreksi. Tapi untungnya mau menerima walaupun semuanya tampillah seadanya. Tapi saya senang dong, saya puji istri saya. Pakai kayak gitu mau, ngapain sih pakai? Dia terlihat indah, enggak? Oles lah dikit lah. Emang ada orang mau? Gitu lah ngomong iya juga ya. Iya juga ya. Kan kalau saya paksakan Pak Molan beli itu dong, skincare 500.000. Ya, untuk kosan Sinatan 7,5 lumayan. Begitu. Kiranya simpelnya gitu. Jangan tergoda. Walaupun Pak Molan skincare-nya langsung 2 menit, langsung putih terus bersih. Jangan tergoda. Jebakan setan betul. Karena nanti usia kita sudah ini sudah langsung kemana-mana. Bukan ini Pak Molan, maaf ya. Alami saja maksudnya. Jangan tergoda. Kalau umpamanya saya melihat Bu Desi tambah cantik sekarang, itu hanya rayuan kosong itu Bu Desi. Saya sering keceplosan aja. Gitu. Ya. Jadi maaf saya nggak tergoda gitu, nggak tergoda Bu Desi. Cuman kalau saya lihat orang yang gitu ya, gitu dia bagus. Ya, jangan sampai tergoda. Jangan ragu, jangan takut, jangan tergoda. Itu ketopang keselamatan. Yang terakhir, yang keenam, pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Ibrani 4 ayat 12 berkata, saya bacakan untuk kita semua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran hati
pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Sampai ke sumsum, Bapak Ibu. Siapa yang suka makan sumsum? Tapi yang di dalam tulang ayam itu loh, ayam kampung, saya suka, saya krok sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke situ Tuhan. Jadi apa yang harus kita sembunyikan? Tidak ada. Di dalam Tuhan ada yang bisa disembunyikan? Tidak ada. Yang keenam tadi, yang pertama ikat pinggang kebenaran, baju jirah, kasut kerelaan Injil, perisai iman, ketopang keselamatan, pedang roh. Keenam ini, perlengkapan senjata Allah yang keenam ini harus diperkuat dengan apa Bapak dan Ibu? Dengan doa itu apa? Kenapa sampai dibilang di sini setelah itu semua dilaksanakan, tapi harus ditopang dengan doa? Kenapa? Doa adalah napas orang percaya. Saya aja masih bernapas kok, walaupun saya nggak percaya. Beda. Doa adalah napas orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, kita tapi bernapas, napasnya dipertanyakan, bau apa enggak? Berarti kita hidup di dalam. Berarti kita mengundang Tuhan dalam hidup. Kita percayakan di dalam setiap tindakan kita katakan melalui doa. Bernapaslah hidup kita secara roh. Slide yang kelima. Cara mengatasi keinginan daging. Yang kedua, tadi yang pertama, matikan perbuatan daging, yaitu manifestasi perbuatan daging lawan buah roh. Matikan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 23 berkata tentang apa Bapak dan Ibu? Buah ya. Dan tadi sudah kita baca, ada sifat ke daging. Lanjut ke slide yang ke-7. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak. Tadi kita sudah baca, tidak usah dibaca lagi. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak, baik secara moral maupun relasi. Sebaliknya, buah roh adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya. Karakter, tabiat, kebiasaan baik, itu adalah buah roh. Kalau tadi kedagingan, semua itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Cemburu, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan, membaca firman Tuhan? Yang kita harus ambil adalah harus bertindak tegas untuk menjauhkan diri dari situasi, kebiasaan, atau lingkungan yang memicu hawa nafsu dunia. Harus menjauhkan diri dari situasi, kebiasaan, atau lingkungan yang memicu hawa nafsu duniawi. Bro, yuk kesini yuk. Nih, rokok. Padahal tadinya dia enggak, ya kan? Tapi karena dia sudah masuk di lingkup yang terbiasa dilakukan oleh orang yang kedagingannya lebih menonjol. Pertama gini, enggak gitu. Maaf.
kedua kali. Jangan lu. Dibilang begitu kan. Terus akhirnya udah deh kita coba-coba. Akhirnya apa? Keterus. Kebiasaan atau lingkungan yang memicu hawa nafsu duniawi. Ibu-ibu yang biasanya nggak pernah markombur, tahu nggak markombur? Gosip. Kayaknya rame banget sih gitu ya, datang ke situ. Enak banget sih ya ngobrolnya ya. Besok lagi. Masuk ke lingkupan. Apa yang harus kita lakukan? Ambil tindakan tegas. Mau dibilang orang, ini mah gak gaul. Dia mah gak bisa dipercaya untuk gabung-gabung sama kita. Kita punya kehidupan sendiri. Tapi jangan sampai menjauh. Jangan jauh banget. Dalam hal ini kita pasti cenderung jadi musuh, buah bibir, bahkan dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Mau nggak Bapak dan Ibu seperti itu? Nggak mau masa saya nggak pernah tertangkap. Cari tetanggamu yang sesuai, itu maksudnya. Bukan gak usah kamu bertetangga, gak usah ngobrol-ngobrol. Bukan, cari yang sesuai, yang sejalan, yang sepikiran, yang satu roh denganmu. Yang terakhir, minggu yang lalu saya habis ribut. Ributnya karena apa? Sejak saya berada di lingkungan yang baru, saya sudah membaca situasi kondisi daripada rekan-rekan. Oh sini begini, oh sini begini, oh sini begini, oh sini begini. Saya tahu. Saya baca satu-satu, saya pahami satu-satu. Oh ini maunya seperti ini, oh ini seperti ini. Saya mencoba menyesuaikan diri saya. Apa sih keistimewaan atau apa sih harus dibanggakan dari jabatan? Enggak ada. Toh juga dulu saya walaupun jadi kepala sekolah tetap aja saya menyikat toilet. Jadi saya dari nol kembali ke tempat yang baru. Ada yang ngomong, masih muda loh. Ini ngomong dulu. Intinya terlalu menonjolkan dirinya bahwa dia paling pintar. Minggu lalu saya tegur dia. Jangan sekali-sekali menganggap dirimu paling pintar, sehingga kamu sesuka hatimu ngomong sama orang, khususnya yang sudah tua. Hargai orang yang tua. Ceritanya saya adalah ketua adiwiyata tingkat mandiri. Rekan saya ini adalah rekan saya yang pokoknya yang beginilah untuk kegiatan ini. Tapi ngomongnya itu nyelkit. Maaf ya, saya bilang. Maaf. Saya sudah lulus guru penggerak. Saya sudah lulus kepala sekolah penggerak. Dan saya sudah kepala sekolah 5 tahun. Sombong-sombong. Hargain. Kayak orang itu dia. Apa namanya? Selama ini kamu menganggap remeh orang yang lebih tua dari kamu. Diamlah dia sampai sekarang.
hanya saya saja, rekan-rekan rata-rata begitu. Orang kalau mau berbicara lebih seperti di sini, kita mau menginjili orang lain, pelihara dulu, jaga dulu, introspeksi diri dulu. Orang datangnya terlambat, mau ngajarin orang, iya kan? Ada kegiatan nggak ikut, mau ngajarin orang. Disiplinkan dulu diri kita lah, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain, kan gitu kan? Baik, kembali ke laptop. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam roh. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal di dalam roh. Slide yang ke-8. Tidak kelihatan, tidak mengapa. Respon kita terhadap firman Tuhan ini, yaitu menyalibkan daging dan hidup dipimpin oleh roh. Berkata tegas, katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Slide yang ke-9 yang terakhir. Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Hidup oleh roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup oleh roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Kata mutiaranya, kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan roh. Konsisten. Jangan timbul tenggelam. Jangan panas-panas hari-hari. Ya, hari ini panas, datang ke gereja. Besok dingin, gak datang ke gereja. Besok panas lagi, hangat lagi, datang ke gereja. Hari ini lagi dingin, gak mau negur suaminya, istrinya, anaknya. Besok hangat lagi, akhirnya mau berteguran dengan istrinya. Ya, konsisten. Hidup di dalam roh harus konsisten. Terus. Terlihatlah bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Terpancar. Bapak Ibu lihat saya umur berapa? 30. 24 Desember 50 tahun. Tapi orang bilang, kok masih ABG? Iyalah, kalau kami lagi pergi ke pasar nih ya, ibu anaknya udah kuliah sama bapak? Udah. Kok kayak masih anak-anak kecil? Masih, katanya kayak masih kecil-kecil. Karena apa? Sukacita di dalam Tuhan. Ya kan? Sukacita. Jadi ada orang tuh di pasar bilang, kok kayaknya kalian ini masih anak-anak katanya. Heran dia. Karena ada apa? Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka menimbulkan sukacita. Amin. Demikian dulu firman Tuhan. Kita angkat pujian. Sini bisa sanggup? Oh enggak bisa sanggup lagi ya waktunya. Baik. Kita bersama kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tak berkesudahan bagi kami. Roh-Mu menyatu dengan kami sehingga kami boleh memahami mana kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25 bahwa roh dan daging kedagingan berkonflik. Dan kami sudah mendengarkan bagaimana cara solusi untuk menyelesaikannya.
Tetapi di dalam 6 langkah itu kami harus taat, setia, dan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Pertanda bahwa kami masih bernapas di dalam Roh. Roh yang ada di dalam kehidupan kami berasal daripada Tuhan, menyatu di dalam pikiran kami, hati kami, roh kami, sehingga kami boleh Tuhan hidup dengan benar, dengan jujur, dengan bijak, tanpa godaan dunia. Kami hidup sederhana, sopan, terpancar inner beauty dari kehidupan kami, pertanda bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Kedewasaan kami beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ditandai bagaimana sikap hidup kami menjalani hari-hari kami. Bisa terlihat oleh orang lain apakah kami memiliki roh di dalam Tuhan. Kami terlalu memikirkan dunia ini. Padahal dengan tegas Tuhan mengingatkan, berfirman kepada kami, serahkanlah hidup. Hiduplah dengan setia. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah setia di dalam pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Banyak hal yang kami inginkan, kami cita-citakan di dalam kehidupan kami pribadi, anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, semua keluarga kami. Diingatkan kembali, tak usah lagi. Ada Roh Tuhan yang bekerja, yang lebih memahami, yang lebih peduli daripada dunia. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan yang meneguhkan hati kami. Kami setia kepadaku. Dalam perkara kecil apapun, kami mau setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami konsisten untuk selalu datang kepada Tuhan. Mau diubah oleh Roh Kudus sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Sehingga orang lain melihat ada Tuhan dalam kehidupan. Sehingga kemuliaan Tuhan meliputi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau terapkan dalam kehidupan kami sendiri. Kami tidak mau kenikmatan dunia ini, kedagingan kami menguasai hati kami. Kami harus bertindak tegas, menolak, karena tubuh kami adalah baik yang suci, yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Keket untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam kesehatannya, memberkati dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, di dalam segala cita-cita kerinduannya. Biarlah Tuhan menyatakan yang terbaik buat keluarga Bapak. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kami undang Bapak Andre untuk maju ke depan dan untuk sekali doa persembahan kita pada pagi hari ini.
Kita akan doa syafaat dan juga sekaligus kita berikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima pada saat pagi hari ini. Berkati Bapak Billy Sitompul dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kami dalam perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap para pelayan-pelayan yang sudah ditunjuk, yang sudah ditetapkan, dan yang sudah mulai persiapan. Tuhan memberkati setiap hamba mengambil bagian dalam pelayanan pada Hari Raya Kenaikan. Tuhan berkati sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik dan dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kesehatian dan setiap para pelayan-pelayan Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kami satu dan yang lainnya boleh sepakat, sehati, saling mendukung, saling menopang, saling support satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, beri kerendahan hati satu dengan yang lainnya. Tidak menjadi sakit hati ketika dikoreksi, tapi kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah persekutuan doa 10 hari menyongsong Pentakosta. Dengan apa yang sudah kami persiapkan, Tuhan berkati, Tuhan berkenan, Tuhan melawat setiap hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang Tuhan yang akan hadir, berdoa bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian, mengalami Tuhan secara pribadi, mukjizat dan kuasa Tuhan yang terjadi atas setiap pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk guru-guru sekolah minggu yang membimbing anak-anak mengenal kebenaran, mengenal kasih Kristus. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka dengan hikmat dan marifat, bekali mereka dengan pengetahuan, bekali mereka dengan hati yang mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mempercayakan anak-anak kami untuk dididik, untuk diajar, untuk dikenalkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami akan berikan korban persembahan kami. Kiranya Kau Allah memberkati korban persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Tuhan Allah memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberikannya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Andi. Selanjutnya pengumuman dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak. Persembahan silakan
Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saya mohon maaf, kita punya LCD ada rusak, bukan di LCD-nya tapi di portnya, ya, di sambungannya itu ada rusak, goyang, jadi warnanya tidak baik. Dan juga ada beberapa pengumuman kayak video-video yang akan kami tampilkan juga tidak bisa, nanti kami betulkan, izin kami betulkan ya. Semoga permohonan maaf saya diterima supaya minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, tanggal 14 Mei, hari Kamis, kita datang untuk merayakan hari besar umat Kristiani, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus jam 8 pagi di tempat ini. Ya, tempat ini kita jam 8 pagi pakai baju putih, ya, pakai baju putih, kita sama-sama datang ke tempat ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan setelah itu hari Jumat dan Sabtunya kami akan mengadakan doa 10 hari berturut-turut. Jadi dari hari Jumat sampai ketemu hari Sabtu depannya lagi tanggal 23 itu kita akan doa terus di tempat ini jam 7.30 sampai maksimal jam 7.30 sampai jam 8.30. Ya, 1 jam kita doa penyembahan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang punya kerinduan, punya cita-cita, punya keinginan yang Tuhan kabulkanlah, Tuhan mohon realisasikan. Datang, kita doa sama-sama, kita berseru pada Tuhan, kita mohon agar keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita rindukan, itu benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita bawakan dalam doa 10 hari, dan saya mengundang untuk saudara untuk datang semua jam 7.30, kami usahakan jam 1 jam sudah selesai, dan kalaupun lebih tidak lebih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Nama Tuhan dimuliakan, dan persiapan juga bagi yang teman-teman saudara-saudara yang kesaksian. Baik, yang itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa diputar? Tidak? Mau coba? Oke, kita coba. Kita lihat pengumuman. Silakan, Rob. Shalom semua. Shalom semuanya, warga jemaat minggu ini. Usaha ya. Ya Tuhan, terima kasih Pak Adi. Sudah mempersiapkannya, dan kita coba lagi ya Pak Adi. Puji Tuhan, terima kasih Pak Adi. Baik Bapak Ibu, hari Selasa kita akan adakan kaum lansia, dan ada komsel-komsel yang memang stop dulu karena ada doa 10 hari dan mendukung doa ini. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan kalaupun ada acara setelah ini, saya berdoa untuk saudara menjadi berkat dalam acara tersebut. Baik, kita satu dalam doa. Ajar
Engkau berikan kami firman yang sangat-sangat berguna untuk kehidupan kami. Firman adalah pelita yang menerangi jalan hidup kami. Bapa kami di surga, kami akan menerima konflik apapun yang ada di hidup kami. Dan kami akan yakin dan percaya ada Roh Kudus yang akan membuat kami menang. Ada doa-doa yang selalu kami panjatkan. Ada firman-firman Tuhan yang selalu kami akan lakukan. Karena kami yakin percaya peperangan rohani ada di depan mata kami. Dan kami siap akan melakukannya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita yang menandakan kita butuh Tuhan. Kita berserah penuh pada Tuhan. Dan kita sangat merindukan Tuhan. Diberkatilah kita yang mencari Allah dan dianiaya oleh sebab melakukan firman Tuhan. Karena kita yang akan punya kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, karena kita akan dihibur. Diberkatilah kita yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman kepada Tuhan Yesus, dan kita akan memperolehnya dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya, dan kita akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama serukan. Amin.